Selamat ketemu lagi di Ngeteh Yuk. Kita bahas tema kali ini tentang anak ya Umi ya. Indah banget kalau dunia anak-anak. Iya ya Umi ya. Iya, kalau dunia anak-anak itu tidak ada putusnya, tidak ada habisnya. Indah dan menggemaskan gitu Iya, tah ya. Jadi pengen punya anak. Amin. Amin. Segera. Mulai dari ini aja nih Mi, kan ini Abi nih, kalau Abi usianya udah 10 tahun nih, anak aku yang pertama. Nah, itu tuh dia udah puasanya udah bisa gitu. Udah belajar puasa dari umur TK gitu ya. Dari kecil udah Dan sekarang aku tuh lagi ngajarin adiknya Umi, Arsa nih. Ya. Sebenarnya nih Arsa sejak umurnya berapa tuh? 4 tahun. 4 tahun. Ya. masih Iya, masih masih kecil. Ya. Nih, sebenarnya sejak usia kapan kita mengajarkan anak untuk puasa gitu, Umi? Ya. Untuk puasa dan ibadah yang lain ya. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lihat dulu siapa saja orang-orang yang dimaafin sama Allah. Ada 4 golongan orang-orang yang dimaafin sama Allah. 1, anak kecil yang belum akil balik. Yang kedua, yang dimaafin sama Allah, orang yang sakit ingatan. Yang ketiga, yang dimaafin sama Allah, tertidur atau lupa. tertidur atau apa? Ya, 1 tidur, kemudian lupa. Nah, itu orang-orang yang dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil dimaafin seandainya dia tidak puasa, tapi perlu latihan. Karena memang kalau nggak latihan, segala sesuatu kebiasaan itu karena biasa. Iya, betul. Iya. Ya, bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Semuanya apa yang sudah dilatih dari kecil, semua akan terbawa sampai dewasa. Umi jadi ingat satu syair begini. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Biasanya yang di belakang teh jawab begini, la 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 la. Ya Allah, gitu main eta teh musik yang Kasidah. Ternyata bisa dihafal juga. Apa itu lagu saya waktu TK sering diputar itu mau pas Masya Allah. pagi-pagi itu diputar sama mama gitu, Ma. ya, syairnya kalau melukis di atas batu pasti ada tapaknya, Oh iya. Iya. ada bekasnya. Lah kalau di atas air Ini hilang terus sudah ada bisa. hilang terus. Makanya tadi belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. La 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 la. Ya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Jadi percuma ya Mi belajar di atas dewasa mah emang hese nerapna. Iya, Susah nyerapnya. Karena udah dewasa. penuh. Iya, betul. Ini semuanya udah ada utang panci, utang bayar listrik, bayar eta HP nggak ada kotanya. Betul Umi. Ya Acak mikiran salaki. kalau salaki, ayah salaki teh mau nurut, ada yang kagak mau nurut, umpama. Jadi tadi yang dimaafin 1 anak-anak. Kalau sampai akil balik, jadi si anak-anak itu kemana larinya puasanya mereka? Kemana larinya ibadahnya mereka? Hadiah buat orang tua, luar biasa. Tidak ada yang mubazir. Jadi anak-anak berpuasa langsung. Tapi jangan begini teteh. Abi, Arsa, ayo puasa. Kajen tenda orang mah nggak puasa. Udah ada hadiah ini dari anak. No namanya hadiah. Kapan orang tuh mau ngasih? Allah mau nyerahnya apa? Diserahkan apa tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi anak-anak itu memang perlu dilatih dari kecil. Pokoknya sampai dewasa nanti akan terbiasa ya. Berpuasa itu memang kewajiban itu ada orang yang dewasa memang dia wajib. Tapi dewasanya itu ada mukallaf. Mukallaf dewasa yang tidak hilang ingatannya. Kalau ada orang yang dewasa dia tidak berpuasa, berarti nggak mukallaf. Dia hilang ingatannya atau sakit jiwanya. Jadi seandainya ada yang punya suami, kenapa salah satu orang yang tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, orang gila. Berarti kalau suaminya tidak sholat, tidak puasa, berarti
gila ya Allah, sedih amat ya punya anak. Itu nih banyak juga yang ditirai-tirai warteg, yang Mm-mm. ditirain itu kaki-kaki tuh pada orang hilang ingatan semua kali ya. Iya. Ya, alasannya buat keluar-keluar Iya. atau setirnya belok kan. Iya. Nasi iya. padang. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Orang-orang yang tidak sengaja tidak berpuasa, kapan dia mau berpuasa lagi? Emang hadisnya ada. Di riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang mengatakan puasa satu kali dia tidak berpuasa, padahal dalam keadaan dia mukallaf, dia dewasa, tidak hilang ingatannya. Sengaja dia tidak berpuasa, bukan karena sakit, bukan dalam perjalanan jauh, Bukan kan. maka orang itu suatu saat dia mau berpuasa lagi bisa ditolak sama Allah, atau dia harus ganti berapa ribu tahun untuk satu kali puasa. Subhanallah, besar dosanya bagi orang-orang yang tidak ada izin, karena memang puasa itu udah ada fase tertentu. Kapan dia boleh tidak berpuasa? Kapan harus dalam keadaan dia tidak berpuasa? Apakah boleh dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta tidak berpuasa? Boleh tidak berpuasa selama dia jalan kaki. Iya, kejauhan. Tapi IPA jadi ingat waktu Iya. bahas anak-anak mah. Alhamdulillah waktu itu IPA diajarin puasa pas Umur TK. berapa? OTK. Pas TK Sekitar disuruh 3 tahun. 5 6 tahun. Nah, Hmm. waktu itu disuruh puasa setengah hari. Oh iya ya. Setengah hari. Setengah hari, ya? alhamdulillah. Oh iya. Untuk Arsa boleh latihan sampai jam 9. Oh, Boleh gitu, latihan ada cuma jam-jam. sampai jam berapa dulu tertentu. Dia juga akan bertanya, kenapa aku berpuasa? Untuk apa aku berpuasa? Ya, pernah ada anak bertanya pada bapaknya buat apa berlapar puasa. Nah, La, itu la, la, dia la. udah hafal. pakai salalala nggak belakangnya? Oh, enggak pakai alat enggak pakai. gebot. Oh, enggak. Puasa itu adalah menghilangin detok dalam tubuh kita. Oh, emang bagus manfaatnya ya Umi ya? Manfaatnya luar biasa Luar ya. biasa. Tapi ini kan luar biasa. Ramadan hadiah buat umatnya Rasulullah. Apa yang kita ini bulan Ramadan tidak hanya berpuasa. Mungkin nanti ngaji Quran, sebab ada bahasanya, bahasa Quran nih, bahasanya Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Masya Allah, ngaji Quran sama yang dengerin baca Quran pahalanya sama. Alhamdulillah, walaupun Tuh. nggak baca nggak dengerin doang. Iya, dari Muzdalifah, teteh sambil nyetir mobil, nyetel dengerin ayat Quran. Ya Allah. Mending dengerin Luar biasa. Quran Umi daripada dengerin dangdutan ya. Ya Allah. Jadi ada pahalanya. Jadi Pahalanya. Ini mah barinya jalan teh. Wadi begini, cinta karena cinta, nggak usah. Umi hafal juga ya lagu ini ya. Jangan tanyakan mengapa, nggak La, 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 usah. la, la. Kan udah kita jalan. Iya, nggak usah. Tak bisa menjelaskan. Bisa dilanjutin. Nggak usah tapi dilanjutin. Pokoknya kalau ngaji Quran, baca, mendengar pahalanya sama. Bayangkan satu huruf Quran, 10 kebaikan. Satu huruf. Tuh. Surah ya. Subhanallah. Alif Lam Mim bukan satu huruf tapi 3 huruf. Sudah 30. Alif Lam Mim 30 dah. Yang dilanjutin dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, berapa? Hitung sendiri. Banyak. Nggak banyak-banget ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi baca Quran terus latihan buat anak kecil. Nah, kalau kata teteh, tapi Arsami selalu kepingin hadiah, kasih. Oh, nggak apa-apa. Namanya Kasihan juga ya, Umi ya. anak-anak. Iya. Gak usah juga anak-anak. Teteh aja umpamanya sama suami dibeliin kucing, senang kan? Suami saya Umpama. sama kucing. Oh gitu, salah Umi ya. Iya, nggak Keliru, apa-apa, keliru. nggak Maaf apa-apa. ya. Dibeliin keliru sesuatu ya. sama Maaf. dia. Saya mah Oh, senang dibeliin Ah. sawah. Itu Nanti suaminya bingung enak parkirnya di banget tiap hari mana. dibeliin sawah, empak. Ya Allah, biarin Jadi aja deh. mulai dari sahur juga diajarin Iya, ya, Umi sudah. ya. Memang Jadi dia tersiksa. dibangunin gitu ya. Tersiksa bangun itu, tapi nanti suatu saat dewasanya dia berterima kasih pada ayah ibunya. Subhanallah, alhamdulillah aku punya ayah ibu yang sudah mendidik aku sehingga aku seperti ini. Ini semuanya kan awalnya dari ayah ibu kita. Dulu ayah ibu kita mengajarkan kita. Teteh dulu mungkin hanya bisa melihat mama sedang sholat, Iya. selihat-lihatnya. Itu sedang pendidikan buat anak, satu melihat, dua mendengar.
Betul. Jadi orang tua tuh Tiga, contoh ya, Bu. ya, melihat Untuk oh pertama. mama aku dia teteh lagi ngaji, datang Arsa, datang assalamualaikum, ada maminya lagi ngaji. Seketika dia belum ikut, suatu saat ada dewasanya dia pasti ikut. Karena apa? Disebutnya bahasanya buah itu tidak jauh dari Jatuh. Jatuh tidak jauh dari pohonnya. pohonnya. Kan begitu. Jadi apa yang sudah diajarkan, pamannya begitu buka puasa, kan pasti ditanya, Dede mau buka sama apa? Ayam goreng mah bikinkan, mampunya kita. Begitu mau buka berpuasa, anak yuk, sebegitu hebatnya disiplinnya Ramadan, ya. Waktu berbuka aja berjamaah. Tapi cepetan pulang, bukanya bareng-bareng di rumah. Berjamaah lagi. Jangan lupa ya beliin es cendol. Subhanallah. Emang gak ada apa-apa? Ada sih yang lain-lainnya, cuma es cendol doang yang belum ada. Subhanallah. Nikmatnya buka bersama, begitu buka bersama, tunggu. Dede, Arsa, Abi doa dulu. Indahnya itu melatih anak-anak untuk kebersamaan, untuk bisa makan berjamaah. Ayo cepat selesai ini kita sholat maghrib berjamaah, kan indah. Indah. Semuanya disebabkan latihan. Yang nama latihan di sini tentu ada bahasa. Ayo semangat, ayo Arsa semangat. Nih insya Allah ini bulannya hadiahnya apa? Kami anak-anak hadiahnya tidak lain kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mahal hadiahnya puasa itu adalah surga. Surganya Allah, sampai Allah mengatakan puasa itu untuk aku, kata Allah. Tapi pahalanya aku yang ngasih. Bahasanya Allah di hadis qudsi. Kenapa bahasanya Allah seperti itu? Karena puasa itu rahasia. Teteh lagi duduk di depan kita, ada teman-teman kita, sahabat kita. Kita tidak tahu dia puasa apa enggak. Rahasia Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, rahasianya aku yang tahu. Dia berpuasa, aku yang balasnya. Tidak ada balasannya, dirahasiakan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya berpuasa, luar biasa. Siapa yang gembira, katakan dia Rasul, menerima mau Ramadhani. Senang Ramadan hadir, tidak ada lain balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru gembira. Kita selaku orang tua kalau sudah menanamkan ilmu itu dari kecil, mungkin si anak juga sudah besar itu dia Akan biasa. akan lebih tahu Ya, batasan-batasannya. betul. Ya. Sejak dari kecil memang segala sesuatu itu ditanam. Kalau bibitnya bagus kan memang tumbuhnya juga akan Iya, bagus ya. betul. Ya, Betul. gitu ya. Dan jadilah contoh terbaik untuk anak-anak Amin, kita. amin, amin, ya Allah, Iya. ya alamin, ya. Umi alhamdulillah udah azan. Tidak Iya. terasa lagi, tidak alhamdulillah terasa. ya Allah, ya Rabbal alamin. Sebentar, Umi, aduh, Kak, belum ada minum-minumnya Yang mana mati. Iya. Ini Umi Emang yang paling indah itu kalau berbuka puasa apa yang kita rindukan di bulan Ramadan? Azan maghrib. Oh, ada Ma Eto ini. Alhamdulillah berkah sekali ya. Orang yang memberi orang yang sedang berbuka puasa pahalanya, maka dia pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Oh. Itu hebatnya itu ya. Nah itu ada dua. Ini dua-duanya jalan ini. Berbukalah dengan air putih dan berbukalah dengan yang manis. Memang Manis-manis. dua-duanya jalan. Kayak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Putih dan manis. Ya. Allahumma laka santu wa bika amantu ala rizkika aftatu birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan ya Allah hari ini amal ibadah kita diterima dan dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka juga untuk teman-teman teteh semuanya di rumah. Jangan lupa tonton juga episode-episode berikutnya di Ngeteh Yuk. Sekarang aku mau berbagi tips tentang mengajarkan anak berpuasa ya. Yang pertama, membagi tahapan puasa sesuai dengan kondisi anak. Dan juga mungkin bisa dilihat dari usia anak juga ya. Kalau misalkan anak yang masih baru-baru belajar bisa diajarkan dulu sampai jam 9 pagi, jam setengah 12. Yang kedua, ajak anak sahur dan berbuka secara rutin. Jadi setiap kita mau sahur atau berpuasa, selalu ajak anak ya untuk ikut bareng-bareng sahur bersama, buka bersama gitu. Nah, yang ketiga, biarkan anak untuk tidur siang. Itu juga mungkin akan mengumpulkan energi mereka juga ya. Nah yang keempat, doronglah anak untuk berkegiatan positif. Misalkan ngabuburitnya kita ajak untuk ikut di dapur, bantuin masak, atau enggak bisa ngaji bersama. Nah jadi dorong anak untuk selalu mengikuti kegiatan positif. Yang kelima, batasi kegiatan anak. Mungkin Anda bisa membatasi kegiatan anak dalam hal bermain. Yang anaknya suka main sepak bola,
karena lagi puasa. Ya dibatasin dulu, kan pasti haus kan kalau habis lari-lari. Yang keenam, menyiapkan sahur dan berbuka sesuai dengan selera anak. Jadi kita tanya nih, apa sahurnya mau makan apa, bukanya mau makan apa, sesuai yang anak suka. Itu akan bikin dia makin semangat berpuasa. Yang ketujuh, jangan berikan vitamin penambah nafsu makan. Repot kan? Kalau dikasih vitamin penambah nafsu makan, kasihan anaknya kelaparan nanti pas puasa. Nah, itulah beberapa tips untuk mengajarkan anak berpuasa. Terima kasih.